Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, ibu ada punya yel-yel nih. Kalau ibu ngomong selamat pagi, pagi, yes, oke. Itu ya. Siap? Selamat pagi, yes, oke. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelumnya ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah pada hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak berangkat? Oke. Kenapa Anissa tidak berangkat? Oh, sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Kita doakan agar bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan kita semua. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doanya ya. Ya, doa sudah selesai. Semoga kita semua hari ini dapat diberikan pemahaman, kemudian diberikan cepat mengerti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang ibu ingin memberikan kalian pengetahuan. Sebelumnya, hari ini ibu ingin kita ingin mempelajari tentang listrik dinamis atau listrik mengalir. Nah, ada yang tahu apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kesetrum atau dapat menyebabkan lampu, kipas angin, televisi, laptop menyala sendiri? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Itu adanya aliran listrik ya. Sehingga lampu dan sebagainya itu bisa menyala. Nah, arus listrik. Nah, adanya arus listrik, aliran listrik. Nah, dihasilkan oleh sumber arus dan sumber tegangan yang dipasang pada satu rangkaian listrik yang terdiri dari sumber arus, kemudian alat listrik, kabel penghubung. Nah, di sini ada contoh rangkaian listrik dinamis. Dalam membuat sebuah rangkaian listrik sederhana yang diperlukan adalah kabel, lampu, baterai, dan saklar. Nah, di sini ada susunan atau rangkaian listrik sederhana ya, bisa dilihat di situ. Nah, kemudian pada beda potensial, apa yang akan terjadi ketika keran di antara kedua bejana dibuka? Ada yang tahu? Nah, apakah air yang mengalir dari bejana A ke bejana B sampai air di bejana A habis? Jadi, air akan mengalir apabila ada perbedaan potensial. Jika tidak ada perbedaan potensial, maka air tidak akan mengalir, ya. Maka di sini HA sama dengan HB, EPA sama dengan EPB. Nah, kemudian arus listrik analog dengan arus listrik. Di sini ada beda potensial benda A potensial tinggi pada benda B potensial rendah. Nah, di situ dihubungkan dengan arus listrik atau konduktor. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari A ke B sampai muatan di B habis, ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan-muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Coba, ada yang tahu? Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial, gitu kan. Nah, apabila tidak ada beda potensial, maka tidak akan mengalir. Nah, syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Nah, berikut adalah syarat terjadinya arus listrik. Elektron dapat mengalir pada suatu rangkaian jika ada beda potensial. Nah,
Kemudian, tapi jika rangkaiannya terbuka, maka elektron tetap tidak mengalir walau ada beda potensial. Jadi, arus listrik dapat mengalir bila rangkaian listrik harus tertutup, harus ada beda potensial di dalam rangkaian tersebut. Nah, kemudian mengukur kuat arus dan beda potensial. Konsep arus listrik dan beda potensial. Arus listrik adalah aliran elektron-elektron, kemudian elektron dapat mengalir karena adanya beda potensial. Beda potensial adalah dorongan yang menyebabkan elektron dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, arus listrik ini mengalir dari positif ke positif negatif. Dari positif negatif ke positif negatif. Kemudian kuat arus listrik. Nah, hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 sekon. Klik warna hijau. Untuk memulai, klik warna merah untuk berhenti ya. Nah, kuat arus listrik adalah banyak muatan yang mengalir pada pengantar tiap detik. Di sini, kuat arus listrik itu dilambangkan dengan huruf I, yaitu dengan satuan ampere, kemudian Q dengan istilahnya muatan, yang satuannya adalah kolom, kemudian T adalah waktu dengan satuannya sekon. Jadi 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu diketahui. Nah, mana yang diketahui ada kuat arus listrik mengalir, yaitu ada kuat arus A dengan nilai 0,5 ampere dan lampu menyala selama 2 menit, yaitu T yang diketahuinya 2 menit. Nah, kemudian jawab. Di sini berarti di sini muatannya, berarti yang ditanyakan muatan. Nah, muatan ini berarti I dikalikan T, berarti 0,5 dikali 2 berapa? Nah, itu adalah jawabannya. Kemudian pengukuran kuat arus listrik. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan amperemeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri atau tidak bercabang. Cara membaca amperemeter di sini ada skala maksimum, skala yang ditunjukkan jarum, skala batas ukur. Nah, di sini juga ada nilai yang terukur, ada yaitu cara menghitung amperemeter. Nilai yang ditunjukkan jarum per nilai maksimum dikali batas ukur. Di sini kan contohnya nilai yang ditunjukkan jarum itu kan 34, kemudian dibagi 100 dikalikan 1 hasilnya 0,34 ampere. Nah, kemudian pada beda potensial. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik menjadi tiap satu muatan itu adalah beda potensial. Bagaimana rumusnya? Beda potensial itu biasa dilambangkan dengan huruf V, yaitu V sama dengan W energi per Q atau muatan. 1 volt adalah untuk memindah muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Nah, di sini ada contoh soal, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu, berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Nah, diketahui. Di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu adalah muatan listrik. Yang ditanyakan adalah energi ya. Yang ditanyakan energi atau W. Jadi yang diketahui adalah V, beda potensialnya 1,5 volt, kemudian dikali dengan Q atau muatannya yaitu 50 kolom. Nah, nanti hasilnya adalah dengan satuan joule. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri. Nah, ada berapa sih rangkaian
listrik itu yaitu ada 3, ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik seri 2 cabang, rangkaian listrik seri juga. Ada rangkaian listrik seri redup, rangkaian listrik seri terang, dan rangkaian listrik seri terang dan redup. Kemudian ada hukum Ohm. Di sini dari tabel data dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Hubungan yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus adalah beda potensi sebanding dengan kuat arus listrik. Hubungan beda potensial dengan arus listrik. Nah, hubungannya apa? Di sini berdasarkan dari hasil penelitian Georg Sinom Ohm membuat suatu grafik beda potensial terhadap arus listrik. Ternyata grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang condong ke kanan dan melalui titik pusat koordinat 0,0 ya. Dari grafik ini Ohm menemukan bahwa kemiringan grafik sama dengan besar hambatan yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini adalah rumus dari hubungan beda potensial. R sama dengan V per T. R sama dengan V per I ya. Faktor. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah panjang kawat, kemudian luas penampang kawat, hambatan jenis kawat. Nah, di sini hambatan R ya. Pi, hambatan jenis kawat, R sama dengan Pi per L. R sama dengan Pi dikali L per A, atau hambatan jenis kawat dikalikan panjang kawat per luas penampang kawat. Nah, di sini Ibu akan memberikan sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu ingin memberikan penugasan kepada kalian, yaitu kerjakan soal-soal pilihan ganda dan esai di buku LKS pada halaman 29 sampai 34 dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan membuat penugasannya dan Ibu akan infokan di WhatsApp group. Dan tugas yang kedua yaitu untuk pertemuan selanjutnya pelajari dan rangkum subbab gaya gerak listrik atau GGL. Bisa difahami ya sampai sini ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya, yaitu doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.